Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah, jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Walhamdulillah bitaufikillah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini Allah berikan banyak kebaikan kepada kita, waktu luang dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini. Semoga dengannya menjadi pemberat timbangan kita ketika menghadap Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ikhwan, malam hari ini kita akan mempelajari ini hak-hak yang mesti ditunaikan kepada orang yang sudah lanjut usia. Manusia itu membutuhkan peringatan. Ya, jazakallahu. Ini peringatan tentang haknya Allah Azza wa Jalla. Kita butuh tentang peringatan atau nasihat haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula haknya kedua orang tua. Dan juga kita butuh diingatkan apa saja hak karib kerabat kita. Demikian pula kita butuh untuk diingatkan ini haknya tetangga. Begitu pula kita butuh diingatkan haknya sesama saudara kita. Ini maksudnya adalah sesama kaum muslimin. Dan malam hari ini kita mesti tahu pula ini haknya orang yang sudah lanjut usia atau orang yang lebih tua dari kita. Dan siapa yang merealisasikan hak yang seperti ini, maka dia telah membuka pintu-pintu kebaikan. Maka dia telah mendapatkan kebahagiaan. Maka dia telah mendapatkan keberuntungan. Kenapa bisa demikian? Karena seorang muslim idza dzukir tazakkar. Seorang muslim itu mestinya begitu. Kalau ada peringatan, diingatkan dia ingat. Ini konsep seorang muslim yang benar itu, ada peringatan ya atau diingatkan, dia ingat. Dia sadar gitu. Wa izadulla bertunjuk, oh ini loh jalannya, ini jalannya lurus, maka tunjuk. Iya. Mestinya konsep seorang muslim seperti itu. Diingatkan, ya, dia mendapatkan atau dia bisa mendapatkan kebaikan, bisa langsung ingat. Diberikan jalan petunjuk, dia mendapat petunjuk. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla
berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wahai Muhammad, ya Nabi kita alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah azza wajalla, wahai Muhammad, berilah peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat hanya bagi orang-orang mukmin. Peringatan itu akan bermanfaat hanya bagi orang-orang yang mukmin. Oleh karenanya dibedakan antara muslim dan mukmin. Orang mukmin itu diberikan peringatan, dia ingat, diberikan peringatan, dia mendapatkan petunjuk. Makanya kita ya berhak mengetahui, atau seyogyanya seorang muslim itu mengetahui hak-hak yang kita sebutkan di atas tadi. Haknya Allah itu apa? Haknya Rasul itu apa? Haknya para sahabat apa? Haknya orang muslim apa? Hak orang non muslim apa? Hak tetangga, hak anak, dan seterusnya. Ya. Ya. Dilepas saja. Lepas. Masuk. Ada keterangannya. Tes. Mungkin suara saya yang kecil kayaknya ya. Hah? Masih kedengaran enggak? Hah? Lebih tempel gini? Oh iya. Harus nempel lah Mbak ya. Jadi seorang muslim itu hendaknya mereka berhias dengan apa? Dengan akhlak seperti ini. Dia mengetahui hak-hak Allah, mengetahui hak nabinya, hak para sahabat, dan seterusnya yang kita sebutkan di atas. Karena agama kita ini, ikhwan, agama yang penuh dengan keadilan. Agama kita ini adalah agama yang menunaikan hak antar sesama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memerintahkan kita ini untuk berbuat adil. Adil dijelaskan ya, sebagian dari para ulama itu adalah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Itu adil namanya. Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Allah perintahkan kita untuk berbuat adil. Kemudian Allah perintahkan kita untuk berbuat kebajikan, berbuat baik antar sesama. Iya. Dan wa ita'izil qurba, memberikan kebaikan kepada karib kerabat kita. Jelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini adalah diperintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Ya. Jangan diputus. Datang ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim la tadkhulul jannah. Atau maqal Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kita yang memutus hubungan rahim, yang ada hubungan rahim dengan kita, maka kata Nabi SAW, jangan dekati surga kami, atau jangan dia masuk surga. Iya. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada karib kerabat kita. Wa yanha 'anil fahsya, dan Allah larang kalian. Ya, di sini ada perintah dan ada larangan. Tiga perintah dari Allah: berbuat adil, berbuat baik, dan menyambung silaturahim. Dan 3 larangan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wa yanha 'anil fahsya. Kalian dilarang oleh Allah untuk melakukan fahsya. Fahsya itu adalah muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wal munkar, yang munkar ini sesuatu yang dilihat oleh mata kita,
yang dimunculkan oleh pelakunya dari yang haram, itu mungkar namanya. Jadi pelaku dia berbuat sesuatu yang haram ditampakkan kepada kita, itu mungkar namanya. Itu mungkar. Wal baghi, demikian pula permusuhan di antara bainan nas, di antara manusia. Iya. Ini 3 larangan, enggak boleh kita bermusuhan. Enggak boleh kita saling benci kepada sesama saudara kita. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ya, Allah memberikan pelajaran kepada kalian. Allah memberikan ajaran, peringatan kepada kita semuanya agar kita mendapatkan pelajaran, agar kita bisa kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Iya. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya dia menunaikan hak-hak antar sesamanya. Siapa di antara kita yang tidak mengenal haknya Allah atau tidak mengenal haknya Rasul, atau haqqal al-walidain, haknya kedua orang tua, atau haknya tetangga, atau hak orang-orang yang usianya sudah lanjut, atau selain dari mereka, maka bagaimana kita bisa menunaikan hak-hak mereka? Bagaimana kita bisa berlaku adil kepada mereka? Kalau kita nggak tahu haknya Allah apa, kita nggak tahu haknya Rasul, nggak tahu, kita nggak pelajari, maka bagaimana mungkin kita bisa merealisasikan hak-hak yang kita sebutkan di atas? Oleh karenanya mempelajari hak ini, ikhwan, ini termasuk min ahammil muhimmat, perkara yang diutamakan, ya, perkara yang diutamakan, wa akadul wajibat, dan kewajiban yang sangat dikuatkan, ya. Sehingga seorang mukmin hendaknya dia memperhatikan hak-hak, ya. Lebih khusus di sini kita bahas adalah haknya orang yang sudah lanjut usia, atau hak orang yang lebih tua dari kita, iya. Inilah fungsinya kita belajar, ikhwan. Kita bukan hanya sekedar mengetahui hak tapi tidak ada amal, tidak ada praktek dari amalannya. Maka bagaimana bisa kita mendapatkan ilmu? Ya, disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, yahtiful ilma atau yahtaful ilma bil amal. Ilmu itu membisikkan amal, atau bahasa lainnya, orang berilmu itu mestinya ada amalnya, bukan hanya wawasan tok. Orang berilmu mesti ada amal. Fa in ajabahu, ketika dia menyambut bisikan tersebut, mesti dia mengamalkannya. Tapi kalau dia enggak menyambut, wa illa irtahala, enggak disambut ajakan ilmu itu, maka ilmu yang dipelajari tadi hilang. Ya, ilmu yang dipelajari hilang. Kita sudah tahu nih hak Allah ini, hak Allah Rasul ini, haknya para sahabat ini, hak orang tua ini, namun kita sudah nggak ada amal, maka ilmu yang kita pelajari tadi hilang. Ya, ilmu yang kita pelajari tadi hilang. Bisa jadi kita sudah belajar hari ini mendapatkan ancaman lain dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Ya, Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagi penolong bagi kalian, atau malah bisa menjadi bumerang, penghancur kita. Kita sudah berilmu tapi kita nggak mau mengamalkannya. Oleh karenanya itu kan berhiaslah kita dengan akhlak yang mulia ini. Ini kita menunaikan hak-hak orang-orang yang lebih tua dari kita. Oleh karena itulah Nabi SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi suri teladan bagi kita, bagaimana Rasulullah memuliakan orang-orang yang lebih tua dari beliau, bagaimana Rasulullah SAW memuliakan orang-orang yang sudah lanjut usia. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna mabu'istu liutamima salihal akhlak, benar-benar saya ini diutus oleh Allah untuk memperbagusi akhlak. Ya, sebelumnya Rasulullah SAW itu akhlak sudah bagus.
Ya, akhlak-akhlak zaman jahiliyah dahulu itu sudah bagus. Kemudian dengan diutusnya Rasulullah SAW itu lebih disempurnakan lagi, ya, akhlak-akhlak tersebut. Bagaimana akhlak orang-orang jahiliyah dahulu? Mereka sangat memuliakan tetangga-tetangga mereka, atau mereka sangat memuliakan tamu-tamu yang datang kepada mereka, sehingga diutusnya Rasulullah SAW lebih disempurnakan lagi akhlak tersebut. Dalam hadis lain, kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berhias dengan haknya orang tua atau berhias dirinya dengan akhlak yang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqribikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya dengan saya pada hari kiamat nanti, siapa di antara mereka yang paling bagus, paling indah akhlaknya, ya, paling indah akhlaknya. Dan mafhum, ya, lanjutan dari hadisnya itu adalah kebalikannya. Orang-orang yang tidak berhias dengan akhlak yang mulia, maka dia sangat jauh dari majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, ya, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Ummul Mukminin Aisyah, disahihkan oleh Imam Albani dalam kitab Sahihul Targhib wa Tarhib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'im al-qa'im. Ya. Jadi seorang mukmin itu dia bisa meraih derajat orang-orang yang rajin puasa, bisa meraih derajat orang-orang yang sholat, itu disebabkan dia memiliki akhlak yang bagus. Iya, saya ulangi, seorang mukmin dia bisa meraih derajatnya orang yang puasa, bisa meraih derajatnya orang yang sholat dengan sebab akhlak yang mulia. Ya, ini dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh dalam kitab ini sebagai pengantar. Hendaknya kita merealisasikan, menunaikan hak-haknya orang-orang yang sudah lanjut usia. Artinya Islam benar-benar memperhatikan haknya orang yang sudah lanjut usia. Kemudian Syekh juga menjelaskan dalam kitab beliau ini, yakni kitab, ya, Huququ Kibar Sinni fil Islam karya Syekh Abdul Razak, bisa dilihat di situ. Di poin yang kedua saya menegaskan, ya, menegaskan dengan membawakan dalil-dalil dari Al-Quran juga dan juga Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan urgensi dari menunaikan hak kibarus ini. Kata Syekh, sawa'un kana hadzal kabiru abban aw qariban aw jarran musliman, baik dia itu orang yang tua, itu adalah bapak kita atau karib kerabat kita atau tetangga kita, atau dia seorang muslim atau selain seorang muslim, maka fal kibaru lahu haqqun ja'at syari'atu bihafzihi wa ri'ayatihi wal qiyam bihi. Maka syariat datang menjelaskan kepada kita akan hak-hak mereka, atau syariat menjelaskan tentang wajibnya kita menunaikan hak-hak mereka. Dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, hadis dari Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Imam Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah ikramazin syaibal muslim. Sesungguhnya termasuk dari mengagungkan Allah ini adalah orang-orang yang memuliakan orang-orang yang sudah beruban. Pak, kita itu dianggap oleh Allah mengagungkan Allah kapan? Ketika kita melihat orang yang sudah banyak ubannya atau beruban atau yang sudah lanjut usianya, kita muliakan dia. Ada yang beruban, kita lihat ubannya banyak, ini lebih tua dari saya.
kita muliakan dia, kita hormati beliau. Ini orang yang seperti ini, tanda beliau ini mengagungkan Allah. Tanda dia mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Kemudian termasuk orang yang mengagungkan Allah, wa hamilul Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Demikian pula tanda orang-orang itu mengagungkan Al-Quran, lihat sikap dia terhadap ahlul Quran, terhadap orang-orang yang menghafal Al-Quran, terhadap orang-orang yang membacakannya ayat Al-Quran. Iya. Jadi Al-Quran itu orang-orang yang menghafalnya, kemudian dia membacanya, dia mengamalkan apa yang dibacanya. Itu Al-Quran. Ahlullah wa khasatuh. Orang-orang khusus di sisi Allah itu seperti itu. Dia membacanya, dia mengamalkannya, ya. Kemudian wal jafi, ini orang-orang yang bersikap jauh dari Al-Quran. Bersikap jauh dari Al-Quran itu adalah tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca, dia malah berpaling. Ketika Al-Quran dibaca, malah diolok-olok. Ini orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Jadi yang kedua kata Nabi SAW, tanda seseorang itu mengagungkan Allah, lihat sikap dia kepada Al-Quran. Dimuliakan atau tidak, dihormati atau tidak, dihargai atau tidak. Semakin besar penghormatan dia, penghargaan dia kepada Ahlul Quran, maka semakin besar pula pengagungan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga kata Nabi, ikram aziz sultan al-muqsid, yakni memuliakan termasuk orang yang memuliakan Allah. Ini adalah seorang sultan. Sultan itu penguasa, pemimpin, presiden yang mereka berlaku adil kepada rakyatnya. Iya. Maksud sultan di sini bukan berarti kita berlomba-lomba mencari kekuasaan, tidak ya. Berlomba-lomba. Maksud sultan, pemimpin di sini adalah memang pemimpin yang ditunjuk dengan secara hukum syar'i, bukan dengan cara sistem, ya, dengan sistem yang tidak dibenarkan dalam agama. Ya, mungkin caranya harus membunuh, memberontak, atau dengan cara menghalalkan segala cara bagaimana saya bisa menjadi berkuasa dan seterusnya. Nah, ini tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Nah, maka ketiga orang ini adalah orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahidnya, poinnya di sini adalah yang pertama tadi. Orang-orang yang memuliakan Allah adalah orang-orang yang ketika melihat orang yang tua, beruban, tua darinya, dihargai, dihormati, ya, diberikan hak-haknya. Itu adalah orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yu'aqqir kabirana wa yarham saghirana." Tidak dianggap golongan Rasul, tidak dianggap orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua, tidak dianggap orang yang mengikuti jejaknya Rasul, pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak memuliakan orang yang orang tua darinya, dihargai, dihormati. Ya. Demikian pula wa yarham saghirana, dan dia sangat sayang kepada orang-orang yang jauh lebih muda darinya. Ya. Orang yang lebih tua dimuliakan, dihargai, dihormati. Orang yang tua itu apa? Disayangi, dibimbing. Kecil orang Padang, anak keponakan apa? Dipangku dan dibimbing. Nah, itu kecil orang Padang. Iya. Jadi tidak dianggap oleh Nabi SAW orang-orang yang tidak mau memuliakan, menghargai, menghormati orang yang sudah tua, tidak dianggap oleh golongan Nabi SAW.
Kemudian juga ada pernah kisah yang ajib ya, kisah yang menakjubkan, yakni kisah yang dibawakan oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma binti Abi Bakar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Imam Albani mengatakan sanadnya ini hasan. Qalat, Asma mengatakan, lamma waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Zituwa, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di Bukit Tuwa. Rasul berdiri di Bukit Tuwa. Qala Abu Quhafah libnatin lahu min asghari waladihi. Kemudian Abu Quhafah berkata kepada anak perempuannya yang bungsu. Apa kata Abu Quhafah kepada putrinya tadi? Izhiri bi ala Abi Qabis. Wahai putriku, tolonglah aku, atau perlihatkanlah kepadaku, terangkanlah kepadaku tentang Abi Qabis. Abi Qabis. Qalat, maka putrinya tadi mengatakan, faqad kufa basruhu. Putrinya Abu Quhafah tadi ini buta, Pak. Putri Abu Quhafah tadi buta. Iya. Dan dia mengatakan, qalat fa asyrabtu bi alaihi. Ya, menurut keinginan orang tuanya, akhirnya anaknya tadi yang buta tadi, putri tadi naik ke bukit tersebut. Faqala ya bunai. Bapaknya mengatakan, wahai anakku, wahai putriku, ma'adha tarain, apa yang engkau lihat? Kata beliau, qalat ara sawadan mujtami'an. Aku melihat ada hitam-hitam tapi dia bergerombol, ya. Hitam-hitam bergerombol. Maka dikatakan qalatil kal khairu. Itu adalah pasukan tentara. Ya. Qalat, apalagi yang kau lihat? Selain dari gerok hitam yang bergerombolan, apalagi yang kau lihat? Dia mengatakan, wa ara rujulan yas'a baina dzalika sawadi muqbilan wa mudbiran. Dan saya melihat ada seseorang yang di tengah-tengahnya itu, ya, saya, kemudian di sininya saling maju mundur, begitu. Ada kelompok yang maju mundur. Qala ya bunai, katakan wahai putriku, zalikal wazi'u. Orang yang maju mundur tadi itu adalah pasukan berkuda. Pasukan berkuda. Yakni allazi ya'murul khayla wa yataqaddamu ilaihi. Pasukan berkuda itu maksudnya adalah dia memerintahkan kamu yang maju-maju, ya, kamu maju. Summa qalat, kemudian putri yang tadi mengatakan, qad wallahi intashara sawadu. Qad, demi Allah, pasukan yang bergolombolan tadi yang aku lihat dia menyebar. Faqala qad wallahi iza dafatil khailu fa'asri'i bi ila baiti. Kemudian bapaknya tadi mengatakan, demi Allah, kalau kejadiannya seperti itu, maka segeralah, ya, saya balik ke rumah saya. Fahan hatat bihi. Kemudian putrinya tadi turun dari bukit menggandeng ayahnya. Fatalaqahu al-khailu qabla an yasila ila baitihi. Kemudian berpapasan, putrinya tadi punya kalung, kan ini berpasalan dengan pasukan kuda, dan akhirnya kalung yang lengket di putrinya tadi itu diambil atau dirampas. Kemudian tadi putri tadi berkatakan lagi, falamma dakhala Rasulullah Makkah, maka Rasulullah SAW tatkala Rasulullah SAW masuk ke Makkah, padakhala masjid, dan masuk ke dalam masjid, atahu Abu Bakrin, datanglah Abu Bakar membawa bapaknya. Falamma ra'u Rasulullah, tatkala Rasulullah SAW melihat, ya, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, karena umur sahabat Abu Bakar dengan Rasulullah SAW itu jaraknya 2 tahun saja.
Rasulullah SAW waktu itu umurnya 18 tahun, ya. Sahabat Abu Bakar umurnya 18 tahun, Rasulullah SAW umurnya 20 tahun. Jaraknya hanya 2 tahun saja. Nabi SAW dengan Abu Bakar. Dibawalah oleh bapaknya, oleh Abu Bakar bapaknya ke masjid. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'ahu Rasulullah sallam, tatkala beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala halla tarakta syaikha fi baiti hatta akuna ana atihi fihi. Lihat apa yang dikatakan Rasul, ya. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Abu Bakar, janganlah engkau bawa anak bapakmu kepada saya. Mestinya saya yang datangi bapakmu. Ya, mestinya saya. Lihat, seorang Rasul kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah, makhluk Allah yang paling mulia, tidak ada yang menandinginya kecuali Rasulullah SAW. Tapi beliau merendahkan diri beliau untuk menunaikan haknya orang tua. Iya, mestinya begitu, ya. Saya punya ilmu nih, kamu datang kepada saya kan ustaz, antum datang kepada saya. Enggak, lihatlah contohnya Rasul. Orang yang sudah tua dia datangi, ya, didatangi. Kemudian qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar kepada Rasul, ya Rasulullah, huwa ahaqqun ayyamsi ilaika min an tamshiya anta ilaihi. Ini balasan dari sahabat Abu Bakar. Ya Rasul, enggak, justru sayalah, bapak pula yang lebih berhak untuk datang menemuimu ketimbang kamu datang kepada bapak saya. Ini sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajlasa baina yadayhi. Kemudian, ya, duduklah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, summa masahu sadrahu, diusaplah dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, summa qala. Apa yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aslim, wahai bapak Abu Bakar, masuk Islamlah. Fa aslam, akhirnya beliau masuk Islam, ya. Jadi syahidnya di sini apa, ya kawan? Syahidnya apa? Dari kisah yang panjang tadi, sampai-sampai wanita tadi untuk anak Abu Quhafah tadi minta kembali kalung yang sudah dicuri tadi, ya. Kata Nabi SAW, semoga engkau diberikan pahala atas kehilangan kalungmu tadi. Kemudian habis baterai kayaknya. Bismillah. Iya. Tes. Kemudian ketika ayah sahabat Abu Bakar tadi mendatangi Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW melihat uban di kepala ayah Abu Bakar tadi. Maka kata Nabi SAW, "Ghayyir hadza min sya'rihi." Abu Bakar, ini kepala bapak kamu, ya, udah beruban, rubahlah ubannya ini, ya, nggak masalah, ada ubannya dirubah, ya. Maksud sayanya dalam hadis lain dengan inai, ya, dengan warna-warna selain dari warna hitam, ya, dan dianjurkan dari Rasulullah SAW, dibolehkan dari Rasulullah SAW merubahnya dengan warna inai. Nah, ini 3 dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini. Kemudian faktor pendorong. Ya, tadi 3 dalil, ya, motivasi untuk menunaikan hak orang-orang yang lebih tua. Kemudian faktor pendorong untuk kita menunaikan haknya orang tua ini. Yang pertama, ada lebih kurang 8 faktor pendorong bagi kita sehingga kita bisa menunaikan, ya, hak orang yang lebih tua di antara kita. Yang pertama adalah perhatikan dalil-dalil tentang akan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan pentingnya menjaga hak yang sangat besar ini. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, orang-orang yang memuliakan Allah, mereka adalah orang-orang yang memuliakan, menghormati orang yang sudah lanjut usia. Nah,
Kemudian yang kedua, faktor pendorongnya adalah antasta'ina billah. Hendaklah kita minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa memberikan haknya orang tua. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulullah SAW, iris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah kepada hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Kalau dia minta tolonglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, dalam ayat lain disebutkan fa'bud wa tawakkal alaih. Beribadahlah kalian kepada Allah, kemudian bertawakallah kepadanya. Kemudian juga nasihat Nabi SAW kepada sahabat Mu'az bin Jabal agar bisa menolong untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kata Nabi SAW, inni lu'uhibbuka ya Mu'az. Wahai Mu'az, sesungguhnya saya ini sangat mencintaimu, wahai Mu'az. Faqultu wa ana uhibbuka ya Rasulullah. Demikian pula saya ya Rasul, saya juga cinta kepada engkau ya Rasul. Ya, cintanya saling berbalas. Jadi kalau kita mencintai saudara kita ikhwan, maka syiarkan, katakan kepadanya, saya cinta karena Allah. Saya cinta kepadamu karena Allah. Kemudian balas pula. Maka faqala Rasulullah SAW, ya Mu'az, ada nasihat bagimu. Fala tad'u an taqula fi duburi kulli shalah. Jangan pernah engkau tinggalkan seumur hidupmu wahai Mu'az, di penghujung salatmu apa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu berzikir kepadamu. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu bersyukur kepadamu. Ya Allah, bantulah saya agar ibadah saya bisa bagus kepadamu. Ya, jadi apapun ikhwan, kita minta tolong kepada Allah. Demikian pula hak, agar kita bisa menunaikan haknya orang tua, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bantu saya agar saya bisa menunaikan hak ini kepada orang yang tua dari saya. Meskipun itu umurnya, kadang gini ikhwan ya, jarak wak ni samu kadang awak ho kaca Ramadan kan, baru sebulan jarak wanyo sampai namo salah, jangan. Ya, meskipun itu 1 bulan, panggil dia abang. Ya, abang atau uda, uni, ya, atau orang Kepahyang, apa bahasa? Ya, kakak ya. Manga atau apa seterusnya gitu ya. Ya, atau mamang ya. Lalu itu ya. Di bahasa pagar alamnya lalu itu manga atau kakak atau kanda, ya, adinda dan seterusnya. Kalau dia itu adik. Nah, jadi minta tolong kepada Allah agar kita bisa menunaikan haknya orang tua. Ini faktor pendorong yang kedua. Yang ketiga, karena berhubung sudah habis, insyaallah akan kita lanjutkan pada Isa insyaallah. Tapi kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.